Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisani al-kitab wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikami abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zil syarafain ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birran wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan thumma al-Husain wa baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami lam yahtadi qattu mutlaqan abada wa mata aba aslan fi mada zamani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana minhu dawabu falam tarad wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi al-hasani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana wa qalbu lam yanam al-'aynu qad na'san wa la yuradillu fi shamsi du fatani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita muliakan para asatidz, para hujjah, para orang tua, khusus Ketua Masjid Jami Al-Anwar Al-Karam Ustaz Mahdi Muhammad, yang kita muliakan Al-Karam Ustaz Haji Muhammad Syibul Huda
Sufyan, Bapak Haji Burjan, Bapak Haji Muhyiddin, dan Bapak Haji Jahrudin, Bapak Haji Nako, Bapak Haji Abdul Rahim, dan seluruh para jamaah yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurillah, puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah berkumpul di Masjid Jami' Al-Abrar dengan diiringi doa. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah, seluruh penonton yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan ini di Masjid Jami' Al-Abrar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatannya, yang sakit diangkat penyakit Allah Ta'ala, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Al-Quran, surat Al-Fatihah. Al-Fatihah salama wal afa wal afiyah wa taufiq wal hidayah wal barakah wa tudul umur bi ta'atillah rasulih wa isin wa qawasilahu bi jumididiyah wa tunjawi wa sirkuranahat ila rusyid syafi'ina rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam abaqi wa ikhwani dan anbiya wal muslimin wa awliya wa syuhada wa salihin wa daru syuhda al-am'ani billah nabi akhir jadir birahmatillah wa syuhda al-am'ani billah tadda billah jadir wa syuhda al-am'ani billah jatadda billah syuhda al-am'ani billah kudubus asad billah syuhda al-am'ani billah sultan al-imam ulama al-imam al-imam syahada billah syuhda al-am'ani billah jafar billah al-am'ani billah al-am'ani billah syahada dan ma'arif dan billah al-imam billah Abdullah bin Abdurrahman bin Majhul bin al-am'ani billah Al-Qudri Abdullah bin Abdullah Sumari wa baca atam sumari kaitan fasa sumari kaitan tabal hari sumari badraju maupun baca Abdullah bin Sulaim sumari arwah seluruh para kuat kita yang sudah meninggal dunia, Bapak Muhammad bin Muslim dan usyara Allah berjaya di jannah bi'ala yadihi bidwar Nabi Siddiqin wa syuhada wa salihin ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid darain illa annahu babus salatul tatawwu. Babus salatul tatawwu. Babus salatul tatawwu. Bab menerangkan solat sunnah. Abdulul ibadat lil badani as-salatu wa nafluha abdulul nafli wa masuri halahu jama'atun wa huwa idaini wa kusubaini wa istisqa abdulu bima la yuslahu jama'atu wa huwa masiwa jahid. Lakin rawatibu ma'al faraidi abdulu minat tarawih wa sunnatu ayu aziba ala rawatibil faraid. Bab sholatul tatawwu'i. Bab ini menerangkan di dalam melaksanakan sholat sunnah. Abdul ibadatil badaniyah as-sholat. Paling utama ibadah badaniyah adalah sholat sesudah syahadatin, sesudah mengucapkan kalimat tauhid. Abdul ibadah badaniyah adalah ibadah sholat.
Yang pertama apa? I'tiqad, keyakinan, an-nutqu bi syahadatin, mengucapkan dua kalimat tauhid. Afdhal ibadatil badani sholatul lil maktubah, paling utama ibadah-ibadah badaniyah adalah salat fardu. Wa amal ibadatu mutallaqun bil qalbi fa hiya afdalu kal iman billah. Adapun ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati adalah iman kepada Allah, itulah yang lebih afdal. Wa nafluha afdalun nawafil, wa nafluha paling utama sunnah salat adalah paling utamanya sunnah. Afdal badaniyah adalah salat, yakni salatul mafruḍah, yakni salat yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua adalah ibadah haji. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat adalah zakat. Jadi arkanul iman khamsatun. Pertama, antashhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa afdhalul arkan. Ini paling utamanya rukun-rukun Islam. Kenapa? I'tiqadul jazim, keyakinan yang pasti di qalbi, di dalam hati, adalah kalimatul tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga bayar zakat. Ini dalam susunan rukun. Tapi di dalam afdhaliyah sesudah salat adalah ibadah haji. Kemudian ibadah puasa yang keempat. Yang kelima adalah zakat. Ini di dalam susunan afdhaliyatul ibadah. Adapun di dalam susunan arkanul Islam itu ba'da salat adalah menunaikan zakat. Wa nafluha afdhalun nawafil, sunnahnya salat itu lebih utama daripada sunnah yang lain. Seperti sunnah yang lain di dalam beribadah, umpama puasa, yakni puasa sunnah, baik puasa Senin dan Kamis ataupun puasa Rajab ataupun Ayyamul Bid ataupun puasa yang dilakukan setahun sekali seperti Sitta min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma Ramadhana wa arba sitta min Syawal fa ka'annama shoma dahri. Siapa saja yang puasa Ramadan dan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, sama seperti puasa 1 tahun. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i an Abi Hurairah. Begitu juga di dalam sunnahnya sholat lebih afdal daripada ibadah sunnah yang lainnya. Seperti apa? Selain zakat kan wajib. Sunnahnya di lain zakat itu adalah infak, sedekah dan hibah. Paling afdal adalah sholat sunnah. Wa masirahu jama'atun, ada pula di dalam melaksanakan sholat sunnah ada yang disunnahkan berjamaah, ada pula sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Adapun sholat sunnah yang dianjurkan di dalam melaksanakan sholat berjamaah kal idaini, seperti sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha.
Adapun hari raya Idul Adha itu lebih utama daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri ini dikatakan Idul Asghar, hari raya kecil. Dikarenakan pengorbanan manusia ketika itu hanya menahan hawa nafsu selama 1 bulan di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian mengorbankan sebagian harta yang kecil di dalam mengeluarkan zakat. Adapun Idul Adha ini lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri, dikatakan Idul Akbar, hari raya besar. Karena kualitas keimanan manusia kakalah hari raya Idul Adha ataupun Idul Kurban, itu kualitas iman dan pengorbanan mereka itu meningkat. Pertama, mereka meninggalkan kampung halamannya, mengorbankan waktu, tenaga, meninggalkan orang yang dicintai untuk melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Yani walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Kemudian mereka pun mengorbankan harta yang banyak di dalam melaksanakan sunnah berkurban, yakni membeli 1 ekor kambing, sapi maupun onta dikeluarkan untuk kurban. Makanya pengorbanan pada hari raya Idul Adha ini pengorbanannya begitu banyak. Maka dikatakan Idul Akbar. Adapun masalah takbir Idul Fitri, Idul Adha, mana yang paling afdal? Paling afdal adalah takbir Idul Fitri. Namanya takbir musal. Dari terbenamnya matahari sampai pelaksanaan sholat Id, ketika takbir yang pertama takbiratul ihram itu selesai. Dikatakan mursal karena bersambung itu dari semenjak terbenamnya matahari hari raya Id sampai melaksanakan sholat Id. Karena afdalnya itu dinas ayat Al-Quran, walitukmilul iddata wa yakabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Apabila telah sempurna bilangan bulan, yakni sempurna bilangan bulan Ramadan, baik 30 hari ataupun 29 hari, bisubutul hilal, yang telah tetap hilal dan diputuskan oleh pemerintah, walaupun 29 hari itu sempurna. Walitukmilul iddata wa yakabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Apabila sempurna bilangan bulan, maka bertakbirlah kalian, mengagungkan, membesarkan asma Allah karena gembira merayakan hari raya Idul Fitri setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat, tilawatul Quran, qiyamul lail, dan menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa ataupun hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Min sha'imin laisa lahu min syamin illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dikatakan dia puasa, ibadahnya tidak sempurna, cuma nahan haus dan lapar, karena dia menjaga hati dan lisan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ketika dia puasa masih ngomongin orang,
Ketika dia puasa berbuat bohong. Asyamu junnatun malam yukrikha bil kajibi al-ghaibati. Rautu muji masyaitan kami. Puasa itu laksana benteng, selagi tidak dirusak benteng itu dengan perbuatan dusta ataupun ngomongin orang, maka tidak sempurna itu puasa. Adapun takbir hari raya kurban ataupun hari raya haji ataupun Idul Adha, itu namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Mulai takbir muqayyad ini pada subuh yaumul Arafah. Waktu takbir muqayyad ini yakni pada subuh yaumul Arafah li ghairil haji, selain orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini dipakai mazhab Imam Malik wa Imam Abu Hanifah. Ada hadis tuh dari Sayyidah Aisyah, itu di hadis Sayyidatina Aisyah rawahu Muslim. Tapi mazhab Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal, waktu takbir muqayyad itu adalah indal ghurubi syamsi lailatul Id, ketika terbenamnya matahari pada malam hari raya Id, yakni Idul Adha. Itu dari situ Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Karena kita ini banyak Imam Syafi'i mazhabnya, maka tidak ada takbir ba'da subuh yaumul Arafah. Mayoritas takbir katalah ba'dal maghrib. Katalah hari raya Idul Adha, kumpul tuh jamaah di masjid. Ada tupat juga, opor ayam ada, semur juga ada, walaupun motong sapinya besok, tapi nyemur juga ada sebagian. Ada juga kagaman, gak masak tupat, cuma masak nasi aja, karena hari raya Idul Adha. Sampai kapan tuh takbir muqayyad? Sampai Selasa ayam min ayyamut tasyrik, sampai 3 hari ayyamut tasyrik, tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 batal asar, sesudah asar. Dan disunahkan takbir muqayyad baik sholatul fardu maupun sholatul sunnah, hukumnya sunnah untuk takbir. Dikeraskan suaranya, cuman sekali doang. Jangan habis subuh sampai bohor, dari johor sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Kapan rebahan? Ampun panas udah. Cuman disunahkan takbir muqayyad itu setelah sholatul fardu dan sholatul sunnah, baik sholatnya berjamaah ataupun sholatnya sendiri. Sunnah untuk takbir, sunnah untuk takbir. Summal kusuban, kemudian yang kedua adalah sholat kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Nanti kita bahas. Wal istisqa, dan sholat minta hujan. Kalau sekarang nggak boleh sholat istisqa. Kenapa? Lagi musim hujan Desember, makanya nggak boleh kemana-mana.
apalagi jalan di lereng-lereng gunung itu longsor, hati-hati longsor. Kalau ke Anyer boleh dah, tapi jangan lama-lama di sono, takut rebahan tidur situ nginep, akhirnya tahu bangun toto kasur kok di tengah laut ini. Takutnya ya enggak, lebih baik menjaga diri sebelum terjadi musibah. Tapi Haji Jun, kalau cuma pasar Kemiri boleh, pasar Kemiri boleh kan? Boleh. Citayam sekitarnya boleh kan? Apalagi Saung 3 boleh, bener kan? Ajak mabot kita, WAin Ustaz sampai duluan gua. Dalam ini nggak ngajak-ngajak makan ala pro ini, makannya gratis mulu di masjid, ini enggak? Nah, tapi pulang umroh pusat ini udah sebulan lebih, sampai akhir tahun. Lagi pula masjid Al-Abrar jamaah pada punya nama semua. Pada punya nama semua. Lagi rezekinya banyak masjid Al-Abrar nih. Rezekinya banyak Al-Abrar. Kenapa? Kiainya aja 2. Kiainya 1. Kiai Jelani. Ustadznya 1. Habibnya 1. Pengajian seminggu 3 kali. Kayak orang minum obat. Makan prasmanan mulu, alhamdulillah, luar biasa. Mimma la yaslahu jama'atun, ada pula sholat yang tidak disunnahkan sholat berjamaah. Tidak disunnahkan sholat berjamaah. Ada sholat yang disunnahkan berjamaah. Pertama Idul Fitri dan Idul Adha, wal kusufin, sholat gerhana matahari dan bulan, dan sholat istisqa, termasuk sholat tarawih di Ramadan sunnah. Kemudian apa? Sholat witir di bulan Ramadan itu sunnah berjamaah, termasuk sholat tasbih sunnah dilakukan berjamaah. Selain itu tidak disunnahkan sholat berjamaah, termasuk sholat duha. Sholat duha tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah, tapi dianjurkan melaksanakan sholat sendiri-sendiri. Seperti apa? Sholat duha itu tidak disunnahkan berjamaah. Sholat duha paling banyak adalah bilangannya 12 rakaat. Dari riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man shalla sunnah sub'atun minad duha isna asyara raka'atan banallahu baitan bil jannah. Siapa saja yang melaksanakan sholat sunnah duha 11 rakaat, Allah bangunkan istana di dalam surga. Alhamdulillah. Termasuk tidak disunahkan sholat berjamaah, sholat sunnah seperti apa? Sholat hajat, sholat taubat, sholat pagi, tahiyatul masjid, sholat sunanul wudu, ba'dal wudu tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah. Termasuk sholat tahajud dilakukan sendiri-sendiri, termasuk sholat witir selain di bulan Ramadan, afdolnya dilakukan sendiri-sendiri. Lakin rawatibu minal faraidi afdalu minat tarawih. Akan tetapi paling afdolnya sholat sunnah adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib afdalu minat tarawih, lebih utama daripada tarawih. Sunnah rawatib. Maka sunnah rawatib itu ada sunnah muakkad, ada ghairul muakkad.
Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sampai saja yang melakukan sholat 12 rakaat sehari semalam pada Allah baitan fil jannah, Allah bangunkan istana dalam surga. Alhamdulillah. Jadi sholat sunnah itu 12 rakaat dilakukan pagi sampai malam waktunya. 11 rakaat Allah bangunkan istana di dalam surga. Yang pertama ada apa? Adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 12 rakaat. 12 rakaat. Itu sholat sunnah. Sampai saja yang melaksanakan sholat sunnah, sunnah Allah bangunkan istana di dalam surga, yakni 12 rakaat. Man shalla isna asyara raka'atan min yaumin wa lailatin yubna lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat pagi dan siang hari dan malam hari, yubna lahu bihinna baitun fil jannah, Allah bangunkan baginya istana di dalam surga. Rahu Muslim. Wa sunnatu aywati farawati bil faraidi, dan disunnahkan menjaga ataupun terus menerus di dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, katakan sholat sunnah rawatib karena sholat sunnah yang telah tersusun bilangan rakaatnya sesudah ataupun sebelum di dalam melaksanakan sholat fardu. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Umpama sholat sunnah qoblal asar 4 rakaat, 4 ini dilakukan berapa? 2 rakaat. Nggak boleh, karena ibadatul mahfuz. Ada lagi sholat sunnah qoblat zuhur. Riwayat Abdullah bin Umar itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Tapi riwayat Sayyidah Aisyah ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Riwayat Abdullah bin Umar 4 rakaat, yakni adalah sholat sunnah rawatib muakkad dan ghairul muakkad. Afdalnya dilakukan itu 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian sholat zuhur, kemudian sholat ba'diyah zuhur, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam. Itu tata cara. As-sholatu sunnah masna mas. Sholat sunnah dilakukan berapa? 2 rakaat. Itu 2 rakaat. Kecuali sholat sunnah qoblal asar, sebelum asar, itu dilakukan berapa? 4 rakaat itu dilakukan 4 rakaat. Itu berapa? 4. Boleh? 15-20
Wa akmaluha rak'atain qabla subuh. Paling utama sholat sunnah rawatib adalah rak'atain qabla subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Bukhari Muslim an Abi Hurairah. 2 rakaat sholatul fajr itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kenapa 2 rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya? Karena dunia yang kita kumpulkan semuanya itu akan hancur dan sirna, akan kita tinggalkan kecuali sebagian kecil rezeki yang kita simpan di akhirat. Itulah yang akan kekal dan abadi, yang bakalan kita bawa. Kita masukin kotak di masjid ketika ngaji, itu pun melaksanakan sholat Jumat, infak sholat ataupun sebagai donatur tetap masjid, itu bakal kekal dan abadi. Termasuk kita punya anak yang soleh dan solehah, kita didik agama, kita ajarkan agama, kita tuntun di dalam mengetahui agama, kekuatan iman dan Islam sambil kita praktekkan di dalam ubudiyah, dan kita ajak istri dan anak kita di dalam buat ibadah. Tuhan usahaku kita amalkan ini dengan jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari sentuhan api neraka. Itulah yang bakalan suatu harapan bagi kita nanti. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Suratul Kahfi. Al-malu wal banun, harta dan anak itu hiasan dunia. Bisa jadi tuh harta dan anak itu jadi hiasan dunia. Apa? Kita punya harta, cuman kita melihat dan kita hitung-hitung, itu menjadi hiasan dunia. Kalau harta itu kita tidak memanfaatkan, rezeki yang berlimpah, yang halal, yang Allah titipkan kepada kita, kita tidak gunakan di dalam berbuat baik untuk syiar agama Allah Ta'ala, itu menjadi hiasan. Menjadi hiasan. Cuman enak doang dilihat, cuman enak dilihat, cuman enak didengar kalau orang lain. Si Fulan enak banget punya kos-kosan 300 pintu. Enak gak didengar? Tapi tetangga gak nikmatin itu. Tetangga gak menikmatin. Si Fulan punya kontrakan 300 pintu, banyak anak yatim di lingkungan RT tersebut, tapi gak kebagian. Kagak menikmati kekayaan si Fulan kepada tetangganya. Itu dari jinatun menjadi hiasan itu. Nanti ketika dia mau meninggal dunia ataupun meninggal dunia, nggak habis tuh, udah ditandain mana anak-anaknya, garis di jatah gue, di jatah gue. Ya jangan kan udah mati, bapaknya sakit stroke udah dijualin. Itu namanya harta yang gak berkah, harta yang gak dia punya cuma dipegang aja nih, pegang. Nanti bakal lepas kan? Lepas. Dunia itu sekenceng-kencengnya kita punya dunia, harta yang banyak, laksana kita pegang sekenceng-kencengnya supaya apa? Enggak jatuh, enggak hilang. Itu perumpamaan orang yang punya harta tapi pelit bin medit, bin koret, itu bisa kurang berkah, kurang barokah. Kalau bisa punya dunia cekel, tapi jangan tahu keras banget cekelnya, sedang aja.
Nanti buka tutup tuh, buka tuh, kayak kali Ciliwung itu. No, di Bogor apa tuh? Apa? Batu Lampak. No, buka tutup, buka tutup. Kalau umpama dibuka semuanya banjir, lelap. Begitu juga kita punya harta, kita lepas aja nih. Jangan tinggalin bakal istri dan anak kita. Jadi jangan jor-joran, jangan. Orang nyerampang harus pas. Ini nyerampang nih, kan lagi musim rambutan nih. Kita kalau nyerampang harus pas kan? Pas, nggak pas, kena genteng orang. Siapa yang nyerampang? Anaknya ompong. Nah, tahu anda apa nggak? Begitu juga kita punya harta, kita sisipin sebagian harta kita pada tempat yang pas bagi mereka yang membutuhkannya. Paling cocok ya di masjid ya. Masjid, musola yang banyak kegiatan di dekat rumah itulah yang keberkahannya. Nanti ketika kita meninggal dunia ada sebutannya. Ada apa? Ada sebutannya, ada cerita si fulan meninggal dunia dulu sebagai donatur. Kegiatan keagamaan di masjid dia selalu dukung kegiatannya, bukan hanya dukung ilmu dan tenaga, bahkan hartanya pun tidak hitung-hitungan di dalam berbuat baik. Nanti meninggal dunia di bawah bendera Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang dermawan. Kalau yang pelit bisa jadi benderanya adalah korun. Oh, lu tinggal pilih dah. Gue cuma nanya, cuma apa? Cuma ngasih tahu, tinggal pilih yang mana. Betul. Begitu juga anak dan istri, zinatul hayatud dunia, bisa jadi hiasan dunia. Anak ganteng, yang laki ganteng, yang perempuan cantik, jadi bintang film. Jadi bintang film, jadi bintang iklan. Tuh ikan sampo anak si Ano no, cakep banget, ya kan? Itu bisa jadi zinatun, hiasan doang. Anak siapa? Anak si Ano dah. Oh, hebat banget. Perasaan lakinya, bapaknya biasa aja, emaknya cakep. Pengaruh juga saya sih, pengaruh. Ternyata orang gar. Itu jadi jinatun, hiasan dunia saja, pujian doang dari orang. Anak ganteng-ganteng, cantik-cantik, cerdas-cerdas, pinter-pinter, sarjana semua itu. Kita taruh tuh di mana? Di ruang tamu, foto anak-anak kita, 7-7-nya sarjana. 7-7-nya sarjana. 7-7-nya orang sukses, pengusaha, ada seorang penjabat, ada insinyur, ada yang dokter. Kira-kira anak kita tuh dibalik kesuksesan mereka punya harta dan jabatan, kira-kira seminggu berapa kali dinengokin orang tuanya? Kira-kira sebulan berapa kali dilihatin orang tuanya? Belum tentu. Bisa setahun sekali, bisa juga kagak. Ini emak bapaknya masih hidup, apalagi kalau mati. Alang-alangnya tinggi-tinggi banget karena mereka sibuk. Tuh jadi zinatul hayatid dunia. Jadi cuman hiasan dunia. Ketika bapaknya nih kayak kursi roda, Ustaz, tuh anak saya tuh jadi direktur ini, yang ini jadi komisaris ini, yang ini jadi general manager ini jadi insinyur, jadi ini, cuman sebutan doang. Tapi bapaknya ketika pengen keluar, yang dorong pembantunya. Anak yang tunjuk mana? Zinatul hayatid dunia, jadi hiasan dunia. Bahkan ketika orang tuanya meninggal, nggak ada yang liatin jenazah bapaknya. Bener ini, kagak bohong. Kan banyak orang meninggal
yang dipanggil Ustaz. Ustaz, apa majikan saya nih mau meninggal. Gimana anaknya nggak ada? Anaknya nggak ada. Ustaz, oh bener ini. Kagak bohong. Kagak bohong. Kayaknya jangan dimusuhin Ustaz. Jangan. Nanti meninggal nggak ada yang takinin loh. Nggak ada yang nyolatin sampai mau jadi imam. Kalau Ustaz jadi musuhin. Ini enggak? Lagi penjarain. Warat tuh. Kalau dijagain. Ya. Itu jadi jinatul hayat itu. Tapi bagaimana caranya anak kita bukan jadikan hiasan dunia. Harta kita jangan sampai jadikan hiasan dunia, tapi jadikan anak ini jalan menuju surga Allah Subhanahu. Yang bakal nuntun kita, anak kita menuju surga. Harta kita, jabatan kita yang akan nuntun kita ke dalam surga. Tuh jadi wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawabah wa khairun. Tapi amalan-amalan yang kekal, kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan kepada istri anak kita ataupun istri tanamkan kebaikan kepada suami, anak menantu dan hartanya, itulah lebih baik di sisi Allah berupa pahalanya dan sebaik-baiknya harapan. Jadi tambahan amal kebaikan kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menuntun kita menuju surga. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa pada karim irhamna ya arhamar rahimin ya wajib basari. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una faqih wa faqih lana. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fihi ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.